Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Prasetyo. Saya mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep perancangan. Perancangan mesin bisa kita definisikan sebagai pembuatan mesin baru yang lebih baik dari sebelumnya, atau juga bisa disebut dengan penyempurnaan. Nah, di sini kita membuat mesin baru yang memiliki nilai ekonomis dalam biaya produksi dan operasional. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Di dalam proses ini kita memerlukan ide baru yang kita pelajari melalui studi dan pemikiran. Setelah kita menemukan ide baru, kemudian dipelajari agar mendapatkan keberhasilan dengan komersialnya, yang bisa kita jabarkan dalam bentuk gambar rancangan. Dalam melakukan rancangan gambar, kita harus memperhatikan ketersediaan sumber daya dalam bentuk finansial, manusia, dan juga bahan yang diperlukan agar ide baru ini berhasil. Dalam mendesain sebuah komponen elemen mesin, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari banyak bidang, diantaranya seperti matematika, mekanika teknik, kekuatan bahan, rancangan, teori mesin, terus juga proses bengkel, dan juga menggambar teknik. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam konsep perancangan. Yang pertama yaitu konsep pembuatan sketsa dan gambar teknik. Nah, biasanya saya ini menggunakan Inventor atau juga bisa dengan AutoCAD. Nah, di sini biasanya kita harus mengetahui dulu aplikasi itu agar kita bisa sempurna lah gitu untuk membuat gambarnya. Yang kedua yaitu sifat-sifat dan karakter material. Nah, untuk ini kita harus mengetahui tentang sifat dan karakter dari material yang akan kita gunakan. Yang ketiga, konsep pembebanan dan gaya. Yang keempat, konsep mekanisasi. Yang kelima, konsep pergerakan atau bisa disebut dengan kinematik atau dinamika. Yang keenam, konsep perancangan fabrikasi. Yang ketujuh, konsep pengujian rancangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu konsep power dan kontrol. Nah, tujuan akhir dari perancangan ini untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan pembuatan yang cukup aman mungkin ya. Nah, baik itu produk baru maupun yang dimodifikasi gitu. Perancangan mesin dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu perancangan adaptif atau bisa disebut dengan adaptive design. Terus yang kedua yaitu perancangan pengembangan atau bisa kita sebut development design. Dan yang ketiga yaitu perancangan baru atau new design. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu perancangan adaptif atau adaptive design. Dalam banyak kasus pekerjaan desainer yang berkaitan dengan adaptive design yang ada. Nah, jenis desain ini tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus dan dapat dicoba oleh perancang pelatihan yang seperti pelatihan biasa gitu. Perancangan ini hanya sedikit merubah lah atau memodifikasi pada desain produk yang sudah ada. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perancangan pengembangan atau development design. Jenis desain ini membutuhkan pelatihan ilmiah dan kemampuan desain yang cukup ya, karena di sini kita memerlukan untuk memodifikasi desain. Nah, menjadikan ide baru dengan mengadopsi bahan baru, metode pembuatan yang berbeda gitulah ya. Dalam hal ini meskipun perancangan dimulai dari desain yang sudah ada, tetapi produk
produk akhir ini mungkin sangat berbeda dari produk aslinya. Nah, penjelasan saya yang terakhir yaitu perancangan baru atau new design. Jenis desain ini membutuhkan banyak penelitian, kemampuan teknik, dan juga pemikiran kreatif. Hanya para desainer yang memiliki kualitas pribadi dengan tatanan yang cukup tinggi mungkin ya, yang dapat mengerjakan desain baru ini. Nah, perancangan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada metode yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu perancangan rasional. Nah, jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus matematika dan prinsip mekanika. Nah, yang kedua perancangan empiris. Jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus empiris terhadap praktik dan pengalaman masa lalu. Yang ketiga perancangan industri. Jenis perancangan ini berdasarkan pada aspek produksi dalam membuat elemen mesin apapun itu yang ada di industri. Nah, yang keempat perancangan optimal. Ini adalah perancangan terbaik untuk tujuan diberikan sesuai dengan batasan yang ditentukan. Nah, ini dapat dicapai dengan meminimalkan efek yang tidak diinginkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem. Ini adalah perancangan sistem mekanis yang rumit seperti sepeda motor dan mobil. Nah, selanjutnya itu perancangan elemen. Ini adalah perancangan elemen apapun dari sistem mekanis seperti piston, poros, terus juga engkol, terus juga batang penghubung dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu perancangan berbantuan komputer. Jenis perancangan ini berdasarkan pada penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam pembuatan, memodifikasi, analisis, dan juga optimasi rancangan. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.